Ya, setelah ketua tertinggi menilai dia melakukan sweeping, seorang tetua dari sekte solipsistik menangkupkan tangannya dan menerima perintah tersebut. Tatapannya menyapu dia sweeping dan dia Yuan tanpa emosi di wajahnya. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang akan menghentikan kita. Senyum dingin muncul di wajah penatua. Dia melirik Wang Xian dengan jijik dan berjalan lurus ke depan. Dia sweeping memandangi para penegak sekte tertinggi yang berjalan ke arahnya. Wajahnya pucat saat dia memegang lengannya dengan erat. Pemimpin sekte tertinggi, bukankah kalian terlalu sombong? He Yuan menatap pemimpin sekte tertinggi dan berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara dengan pemimpin sekte kami. Pergi ke neraka. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani menghentikan Anda. Ekspresi dingin muncul di wajah sesepuh itu. Dengan lambaian tangannya, energi yang kuat langsung menyerang He Yuan dan dia sweeping. Tubuh He Yuan bergetar. Semua orang dari klan He dan dia sweeping memejamkan mata dan menundukkan kepala. Terlalu sombong. Salahkan iblis langit karena membunuh begitu banyak murid sekte. Lagi pula, banyak murid inti dari sekte tersebut telah terbunuh di reruntuhan kerajaan dewa. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sekarang, balas dendam sekte tunggal hanyalah permulaan. Faksi di sekitarnya berbisik ketika mereka melihat sekte tunggal yang kuat. Keke, aku juga akan mencobanya. Pada saat itu, suara menyeramkan dan menakutkan terdengar. Meledak. Ledakan. Suara ledakan terdengar sekali lagi. Sama seperti terakhir kali, darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, semua faksi di sekitarnya tercengang. Aura dingin pemimpin sekte tertinggi yang memandang rendah dunia juga benar-benar membeku. Satu-satunya sekte hanya biasa-biasa saja. Mungkinkah penjahat mati karena terlalu banyak bicara? Keke. Suara mengejek terdengar, menyebabkan ekspresi semua faksi di sekitarnya menjadi sangat menarik. Ini adalah kedua kalinya. Pertama kali, iblis langit menyerang dan membunuh seorang diaken dari satu-satunya sekte. Sekarang, lelaki tua bungkuk yang mengikuti setan langit juga telah membunuh salah satu diakon dari sekte tunggal. Darah berceceran di mana-mana. Untuk pertama kalinya, bisa dimaklumi jika kepala sekolah tertinggi terlalu sombong dan tidak bereaksi. Tapi kali ini, 2 kali berturut-turut, itu adalah tamparan di wajah. Bahkan para ahli dari beberapa kekuatan menggerakkan mulut mereka. Dia memang tak tertandingi. Satu iblis langit berada di puncak peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan yang lainnya juga tidak lemah. Sepertinya aku harus bergerak hari ini. Mata kepala sekolah agung melonjak, dan wajahnya menjadi gelap. Kepala sekolah, serahkan pada grup penjaga tertinggi kita. Pada saat ini, 7 tetua perlahan berjalan keluar dari bawah dan meminta instruksi dari kepala sekolah tertinggi. Lord Supreme Headmaster, tolong izinkan saya memenggal kepala Sky Demon dengan tangan saya sendiri dan memberi penghormatan kepada jutaan roh heroik dari dinasti Bingxin kita. Bing Fau melompat turun dan membungkuk dengan hormat kepada kepala sekolah tertinggi. Sekte kita pasti serius. Grup penjaga tertinggi terdiri dari 7 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Setiap kelompok penjaga sangat kuat. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bertindak kecuali sekte tersebut dalam bahaya. Iblis surgawi sudah sangat kuat untuk memaksa grup penjaga tertinggi untuk bertindak. Ini adalah akhir dari masalah ini. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat 7 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam dan Bing Fau dari Kekaisaran Bingxin keluar dalam sekejap. Fondasi dari 3 kekuatan super terlalu kuat. Itu sudah sangat kuat untuk pasukan kelas 1 untuk memiliki 2 ahli di peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, sekte kami dapat dengan mudah memiliki 7 atau 8. Ini juga alasan mengapa klan He dan klan He Sui tidak berani melawan. Pemimpin sekte tertinggi, 9 sekte teratai kami bersedia membantu satu-satunya sekte. Suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Pria tua itu memiliki lengan yang panjangnya sekitar 2 meter. Wajahnya penuh otot, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Pemimpin sekte tertinggi, sekte debu kami bersedia membunuh musuh untuk sekte tunggal. Saat sesepuh berlengan panjang dari 9 sekte teratai selesai berbicara, patriark sekte lain melangkah maju dan dengan hormat meminta instruksi. 9 sekte teratai dan sekte debu, 2 kekuatan kelas 1 juga telah melangkah maju. Ini jelas merupakan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari sekte kami dengan melangkah keluar dan melakukan pekerjaan serabutan. Mengapa tidak? Sayangnya, kami hanyalah kekuatan kelas 2 dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan serabutan. Mata semua kekuatan di sekitarnya berkedip.
Ini adalah kesempatan untuk menjilat kultus solitaire. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Pemimpin sekte tertinggi, yang ingin membangun otoritasnya, juga sedikit marah setelah kedua diaken itu terbunuh. Dia memberi perintah secara langsung. Itu adalah pemimpin sekte tertinggi. Kelompok 10 pembangkit tenaga Void Tier 8 tembus pandang menangkupkan tangan mereka. Seketika, tubuh mereka mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Mereka menoleh dan menatap Wang Xian dan Mosa. 10 melawan 2. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, tidak peduli seberapa kuat mereka akan dapat membunuh mereka. Di sekitarnya, semua orang mau tidak mau mundur beberapa langkah. Mata mereka tertuju pada kematian Demon Langit generasi pertama. Kepalanya, saya harap semua orang bisa membiarkan saya, Bing Fau, memotongnya. Bing Fau menatap Wang Xian dengan kebencian dan menggeram. Haha, tentu. Sebentar lagi, kami akan menciptakan kesempatan untuk saudara Bing Fau. Dua patriark dari 9 sekte teratai dan sekte debu berkata dengan senyum di wajah mereka. 10 orang di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan Sitraf membunuh 2 dari mereka. Mereka tidak berani menjamin bahwa mereka akan dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Namun, mereka masih bisa menjatuhkan mereka dalam 10 gerakan di bawah pengepungan. Saudari Jian Er, perhatikan baik-baik. Ao Tian memandang Ling Jian Er dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ling Jian Er memerah. Dia menutupnya perlahan dan air mata jatuh. Haha, mati. Bing Jinghuan meraung dengan wajah ganas. Dia ingin melihat leluhurnya memenggal kepala iblis langit dan membalaskan dendam ayahnya dan seluruh keluarganya. Lakukan. Grup pelindung tertinggi dan Bing Fau dari satu-satunya sekte, yang berada di peringkat 8 dari tahap bela diri kekosongan yang dalam, mengeluarkan teriakan ringan saat senjata gemilang muncul di tangan mereka. Hehehe, ini akan dimulai. Itulah yang membuatnya menarik. Aku paling benci sampah, jadi ayo bersihkan kedua sampah itu dulu. Mosa tertawa sinting ketika dia melihat 10 ahli tahap bela diri kekosongan yang mendalam menghadapi mereka. Untaian ki iblis perlahan naik, dan matanya yang keruh mulai menjadi hitam pekat. Ledakan, demonik ki meletus, dan awan hitam di langit langsung bergejolak. Aura yang tak terkalahkan mengalir ke segala arah. Sampah, pergilah ke neraka. Mosa melambaikan tangannya ke dua sisi. Untaian ki iblis seperti naga iblis yang ganas dan menakutkan, langsung menghancurkan 9 sekte teratai dan gerbang debu. Apa? Teriakan kejutan datang dari kepala sekolah tertinggi dan Namong Jianghe. Murid mereka sedikit menyempit. Wang Xian, yang terjebak di penjara angin, perlahan mengulurkan tangannya. Ketika tangannya menyentuh penjara angin, itu langsung menghilang. Mahkota 5 elemen di kepalanya berkilauan. Auman mengaum-mengaum. Raungan datang dari Ki Setan Mosa. Raungan itu seperti raungan naga, agung dan menakutkan. Dua ki iblis yang menakutkan berubah menjadi kepala naga yang ganas dan masing-masing menyerang 9 sekte teratai dan gerbang debu. Mosa merentangkan tangannya dan tampak seperti iblis yang terbangun. Apa? Aura ini? Ini ya Tuhan. Aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh seniman bela diri kekosongan tingkat 8. Ki iblis menyapu ke segala arah, dan naga iblis menyapu. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang brutal. Ketika Patriark 9 Sekte Teratai dan Patriark Gerbang Debu merasakan aura menakutkan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Tidak. Namun, di posisi 9 Sekte Teratai dan Sekte Debu, ada total 4 hingga 500 murid sekte. Mereka yang dapat menghadiri perjamuan ini hari ini semuanya adalah murid inti dari sekte tersebut. Ketika mereka merasakan serangan yang dipenuhi dengan aura destruktif mendekat, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Aura ini terlalu kuat. Tingkat 9 interpretasi kosong, 100% tingkat 9 interpretasi kosong. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan. Murid dan ahli dari dua sekte besar tidak memiliki reaksi sedikit pun. Serangan mengerikan itu langsung membunuhnya. Selain itu, Mosa jelas menggunakan metode yang sangat kejam untuk membuat daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Darah berceceran di mana-mana. Tidak ada satupun yang tersisa. Tahap interpretasi kosong tingkat 9. Sejak kapan wilayah kita yang luas memiliki ahli di tahap interpretasi void tingkat 9? Penatua dari Kekaisaran Wuji meraung dengan suara rendah. Tatapan Namong Jianghe menatap Mosa saat matanya berkedip dengan kilau. Demikian pula, dia berbicara langsung. Tahap interpretasi kosong tingkat 9.
Empat kata ini menyebabkan semua orang dari berbagai faksi menelan ludah saat mereka menatap Mosa dengan tak percaya. Keke, dua kentang goreng kecil ini benar-benar berani mengadili kematian. Jangan cemas. Setelah saya pergi hari ini, saya akan membuat 9 sekte teratai dan sekte debu Anda lenyap begitu saja. Mosa mengabaikan seruan dan tatapan terkejut di sekelilingnya. Tatapannya menyapu melewati 9 sekte teratai dan patriark sekte debu saat dia tertawa terbahak-bahak dengan wajah penuh senyum. Di mata 9 sekte teratai dan 2 patriark sekte debu, senyumnya seperti iblis jurang. Tubuh keduanya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Mereka melihat posisi sekte mereka dengan bingung. Semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata Mosa. Mereka sudah bisa membayangkan nasib sekte mereka setelah memprovokasi setan tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam bersama dengan setan langit. Mengapa seperti ini? Mata mereka dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Menurut pendapat mereka, setan langit ditakdirkan untuk mati hari ini. Mereka hanya ingin menjilat sekte tunggal. Bagaimana mereka bisa berharap untuk berakhir seperti ini? Level 9 dari tingkat kekosongan yang dalam, apakah kamu akan menjadi musuh sekte tunggal kami? Master sekte tunggal yang berdaulat menatap Mosa dengan ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya. Seorang ahli dengan level yang sama sudah bisa membuat sekte mereka memperlakukannya dengan serius. Bahkan, mereka bahkan harus berurusan dengannya dengan hati-hati. Lagi pula, hanya ada 2 ahli tingkat 9 dari alam tembus pandang di sekte mereka. Jika mereka tidak bisa menjadikan dia musuh sepenuhnya, itu akan menjadi pilihan terbaik. Saat kepala sekolah tertinggi berbicara, wajahnya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia tampak sedikit malu. Kirim Jian Er ke sini. Tanpa menunggu Mosa menjawab, suara dingin Wang Xian terdengar. Kalimat ini membuat semua orang dari kepala sekolah terlihat sangat malu. Mengirim Ling Jian Er ke sana sama dengan merebut pernikahan. Selanjutnya, itu merampas pernikahan tuan muda dari kepala sekolah tertinggi. Begitu Ling Jian Er pergi bersamanya, kepala sekolah tertinggi akan kehilangan banyak muka. Kamu angan-angan, hanya berdasarkan kamu. Wajah Ao Tian dipenuhi amarah saat dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah dan meraung. Lebih baik jika kamu mengirim istri bosku Tianmo. Kalau tidak, selama beberapa ribu tahun ke depan, saya akan bermain bagus dengan satu-satunya sekte. Keke. Kecuali kamu bisa membunuhku, kamu harus bersembunyi di satu-satunya gunung selamanya. Keke. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara lemah Mosa terdengar. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak dan datang ke sisi Wang Xian. Keduanya menghadapi sekte Solitaire, salah satu dari 3 kekuatan utama di wilayah yang luas. Wajah Mosa dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat ini, Mosa merasa tubuhnya sangat kuat, terutama posisi jantungnya. Aliran energi iblis yang tak ada habisnya memberinya energi. Dia merasa seolah-olah dia akan meledakkan langit. Dia yang awalnya sombong, sekarang memiliki aura yang mendominasi yang menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan orang-orang di dunia di matanya. Aura yang mendominasi ini bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte tertinggi saat ini. Orang tua itu benar-benar memanggil bos Sky Demon, ini. Seorang seniman bela diri kekosongan tingkat 9, Sky Demon juga memiliki seniman bela diri kekosongan tingkat 9 di sisinya. Sekarang, akan sulit bagi sekte untuk menghancurkan Sky Demon. Kali ini, satu-satunya sekte yang benar-benar menghadapi lawan tangguh. Semua faksi di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari ahli tahap bela diri kekosongan tingkat 9 yang mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang tua di sisi Sky Demon benar-benar akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Tingkat ke-9 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam tidak terkalahkan di wilayah yang luas. Tatapan dari berbagai faksi menyapu 9 sekte teratai dan gerbang debu, mengungkapkan ekspresi mengejek. Kedua kekuatan kelas 1 ini akan selesai. Kamu. Ekspresi Tuan Muda Ao Tian berubah drastis saat dia mendengar kata-kata Mosa. Bahkan ekspresi kepala sekolah tertinggi sangat jelek. Tidak ada yang berani mengancam satu-satunya sekte kita. Pada saat ini, suara marah datang dari langit. Seorang lelaki tua memegang tongkat berkepala naga sedang duduk di kursi naga hijau yang melayang di udara. Patriark Feng Qi, ini adalah Patriark Feng Qi dari sekte Solitaire. Melihat sosok itu tiba-tiba muncul, semua orang sedikit kaget dan langsung mendongak. Keke, jadi bagaimana kalau aku mengancam sekte Solitaire? Hanya dengan kalian berdua, bisakah kau menghentikanku, Mosa? Kakek tua, hari ini aku dengan santai datang ke tanah sekte Solitaire.
Saya juga bisa berjalan santai. Jadi bagaimana jika saya mengancam Anda? Mosa dengan arogan meneriaki semua orang di sekte hanya aku. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Mosa yang sangat arogan, mereka sedikit terpana dan diam-diam menonton. Kesombongan Mosa memiliki haknya sendiri untuk menjadi sombong. Meskipun hanya saya sekte yang memiliki 2 ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam, sangat sulit untuk benar-benar meninggalkan Mosa di sini. Kakak. Kepala sekolah tertinggi memandang Mosa yang sangat arogan, mengepalkan tangannya dengan erat dan mengeluarkan suara yang tajam. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang gila. Patriark Feng Qi juga perlahan berdiri dan mengunci Mosa. Jangan memelototiku. Datang dan cek saya jika Anda punya nyali. Jika kamu tidak punya nyali, segera kirim istri bos Mo ke sini. Wajah Mosa dipenuhi tawa saat dia melirik kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi. Ringan seperti angin dan seringan awan. Anda. Kata-kata Mosa yang agak mengejek bergema di seluruh puncak Yingtian. Ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi amarah. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang berani bersikap sombong terhadap kepala sekolah tertinggi kita. Kepala sekolah tertinggi menatap Mosa dan menggeram dengan suara rendah. Auranya yang menakutkan menyebabkan seluruh langit berubah. Burung pipit yang menghadap ke langit sudah terbang ketakutan saat mereka menatap ke arah mereka. Jadi bagaimana jika kamu sombong? Saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda akan memberi saya orang itu? Mosa melirik mereka berdua dan menanyai mereka tanpa rasa takut. Ekspresi kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi berubah. Ayah? Apakah saya sangat ingin? Ao Tian menatap ayahnya dan ekspresi ragu-ragu Patriark. Ekspresinya langsung berubah dan dia membuka mulutnya karena malu. Di sekitar mereka, wajah Bing Fawu dan Bing Jinghuan seolah-olah meneteskan darah. Tubuh mereka gemetar saat mereka berdiri di sana. Aku akan memberimu 3 detik untuk dipertimbangkan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. 3 detik untuk dipertimbangkan. Ini tidak hanya mengancam sekte kami. Itu menekan mereka. Kata-kata iblis langit sedikit. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka merasa kata-kata iblis langit agak terlalu arogan. Lagi pula, sekte tersebut memiliki 2 orang di level 9 dari tingkat kekosongan Sitraf. Mereka hanya takut, bukan takut. Sekarang iblis langit begitu mendominasi dan mengatakan bahwa dia akan memberi mereka waktu 3 detik, nadanya yang mendekati perintah akan menyebabkan sekte tersebut membalas. Hehe, kepala sekolah tertinggi tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Wang Xian. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, hembusan energi unsur angin melonjak. Awan di langit menyebar dengan gila-gilaan di sekitarnya. Seluruh langit sebiru cakrawala. Hembusan energi jantung berdebar berkumpul dengan cepat di sekitarnya. Formasi arai naik, dan dunia berubah. Seluruh dunia tampaknya telah mengubah tuannya. Formasi arai, pemimpin sekte tertinggi telah mengaktifkan formasi arai. Apa ini? Sepertinya kata-kata iblis surgawi telah memaksa pemimpin sekte tertinggi ke sudut. Semua orang di sekitar sedikit terkejut saat mereka buru-buru menilai lingkungan mereka. Jika ada ahli bela diri peringkat 9 yang mendalam dapat menginjak wajah kita, maka satu-satunya sekte kita tidak perlu ada lagi. Patriark Feng Qi berdiri dari kursi naga Azure dan pindah ke sisi hierarki tertinggi. Aktifkan larik. Bahkan ahli bela diri peringkat 9 yang mendalam bisa terjebak. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah tempat sekte itu didirikan selama puluhan ribu tahun. Itu masih mungkin bagi Arai untuk menjebak ahli bela diri kekosongan peringkat 9. Saudara Nangong, 50% dari keuntungan akan membantu kita membunuh 2 orang yang sembrono. Master sekte tertinggi tiba-tiba melihat ke arah keluarga kerajaan selatan. Ini, ketika pasukan di sekitarnya melihat formasi, ketua sekte tertinggi berkata kepada Nangong Jianghe, dan ekspresi mereka berubah. Nangong Jianghe duduk di sana, dan matanya berkedip. Master sekte tertinggi, saya tidak akan membantu Anda membunuh ahli interpretasi kekosongan peringkat 9. Nangong Jianghe dengan ringan menggelengkan kepalanya. 70% dari keuntungan. Wajah master sekte tertinggi menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara rendah. 80%. Jika kami gagal, sekte Anda harus memberi kami barang yang setara. Nangong Jianghe langsung berkata, baiklah, tidak ada yang bisa mengancam sekte kita. Bahkan jika kita harus membayar mahal, kita harus membunuh mereka. Sebelum kepala sekolah tertinggi dapat menjawab,
Patriark Feng Qi yang berada di sampingnya menjawab. Tatapannya menyapu ke arah Mosa. Dia mengulurkan tangannya dan kipas besar muncul di tangannya. Kipas hijau itu dipenuhi dengan pola-pola khusus. Aku sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran dengan level yang sama. Namong Jianghe berdiri perlahan. Dia mengalihkan pandangannya ke Mosa dan Wang Xian sambil tersenyum dan melanjutkan, ingat, jangan pernah menantang garis bawah dari kekuatan yang kuat. Jika tidak. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Maafkan aku, kakak. Namong Jianghe memandang Mosa. Gumpalan api mulai naik dari tubuhnya. Tidak baik. Ini sekte solitaire sebenarnya membayar harga untuk mengundang patriark keluarga kerajaan selatan untuk mengambil tindakan. Kali ini, Sky Demon dan yang lainnya sudah berlebihan. Setelah melihat Namong Jianghe setuju untuk membantu sekte solitaire, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik dari faksi sedikit berubah. Apakah kita akan menonton pertempuran yang mengakhiri dunia hari ini? Semua orang berpikir sendiri. Semua orang dari klan He dan klan Sui awalnya berpikir bahwa Dia Yuan dan Dia Sui King akan mampu mengatasi krisis. Namun, saat melihat pemandangan ini, ekspresi mereka kembali berubah drastis. 3 orang di level 8 dari Citra Void Tier akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Apakah kamu keluarga kerajaan selatan tidak tahu bahwa yang terbaik adalah tidak terlibat dalam urusan orang lain? Wang Xian menoleh untuk melihat keluarga kerajaan selatan tanpa ekspresi dan bertanya dengan dingin. Oh, jadi bagaimana jika saya terlibat? Murid keluarga kerajaan selatan saya hilang di Ichehet Imperial City 7 hari yang lalu. Seharusnya kau yang membunuh mereka, kan? Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak. Nyatanya, aku juga akan bergerak. Namong Jianghe memandang Wang Xian dengan jijik dan bertanya dengan lemah. Bagaimana itu? Wang Xian memandang Namong Jianghe dan perlahan menutup matanya. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana itu. Mosa, blokir 2 orang lainnya untukku. Wang Xian menggeram dan langsung membuka matanya. Pada saat ini, matanya dipenuhi darah. Ledakan. Gelombang energi darah meletus dari tubuhnya. Mahkota 5 elemen di kepalanya membesar seketika dan menyerang Namong Jianghe. Batu kilangan 5 elemen, musnahkan. Wang Xian meraung dan terbang menuju anggota keluarga kerajaan selatan. Darahnya terbakar dengan cepat di tubuhnya. Itu berubah menjadi energi naga dan melepaskan serangan yang menakutkan. Lengan Wang Xian berubah menjadi cakar naga. 5 elemen millstone di kepalanya berubah menjadi radius 5 km. Seberkas cahaya abu-abu melesat ke arah Namong Jianghe. Apa? Perubahan mendadak itu membuat khawatir semua orang di puncak Yingtian. Ekspresi Namong Jianghe berubah drastis saat dia merasakan serangan Wang Xian. Hancurkan untukku. Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Pilar api ditembakkan ke arah batu kilangan 5 elemen. Oh tidak, ayo kabur. Aura yang menakutkan. Mari menghindar. Ayo menghindar dengan cepat. Pecahnya pertempuran secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi beberapa faksi di sekitar keluarga kerajaan selatan berubah secara drastis. Mereka lari ke kiri dan ke kanan karena ketakutan. Aura ini. Ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi melihat Wang Xian menyerang keluarga kerajaan selatan, ekspresi mereka berubah drastis. Kali ini, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Batu kilangan 5 elemen, meledak. Wang Xian, yang menyerbu ke arah keluarga kerajaan selatan, berteriak lagi dengan aura pembunuh. Di langit, batu kilangan 5 elemen lainnya muncul. Salah satunya adalah idola Dharma dan yang lainnya adalah senjata. Energi destruktif menyerang para ahli dan murid di belakang keluarga kerajaan selatan. Lari, energi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Hanya sekte saya, serang. Southern Royal River mengungkapkan ekspresi panik dan berteriak dengan cemas. Menyerang. Ketika kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi melihat permohonan bantuan Namong Jianghe, ekspresi mereka berubah drastis. Kipas hijau besar terbang menuju Wang Xian. Jarum angin yang lebat juga terbang menuju Wang Xian. Apakah kamu meremehkanku? Keke. Mosa melihat mereka berdua menyerang dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi dingin. Dia membuka lengannya. Tubuhnya tertutup sisik dan dia tampak seperti setan. Ketika dia membuka lengannya, kekuatan gelap di sekelilingnya memadat menjadi sisik naga hitam pekat. Atribut angin dan jarum angin yang dipenuhi kehancuran mendarat di sisik naga hitam pekat di sekitar Mosa. Keke, hebat, pertahanan kuat, ini luar biasa. Jarum angin dan sinar angin yang mendarat di sekitar Mosa segera menghilang, menyebabkan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Cepat, cepat, sembunyi di tempat terjauh. Ya Tuhan, iblis langit sebenarnya setara dengan Namong Jianghe.
Sembunyikan, sembunyikan di tempat terjauh. Pecahnya pertempuran yang tiba-tiba menyebabkan faksi lain di area yang luas hampir mengompol. Bahkan ekspresi Patriark Kekaisaran Wuji berubah drastis saat dia buru-buru memimpin semua orang dari Kekaisaran Wuji untuk terbang menuju tepi terjauh dari formasi susunan. Mereka langsung memisahkan jarak 10 kilometer. Pakar terkuat dari pasukan kelas 1 lainnya dari klan He juga buru-buru memimpin klannya untuk bersembunyi di sekitar Kekaisaran Wuji. Kekuatan Pendeta Wang. Wajah Wu Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke tempat di mana pertempuran itu terjadi, serunya tak percaya. Tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini jelas merupakan kekuatan destruktif dari tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Penatua dari Kekaisaran Wuji meraung kaget. The Sky Demon benar-benar memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat 9. Orang-orang dari semua faksi di sekitarnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran mereka berani tidak memberikan wajah apapun kepada satu-satunya sekte. Cak, jika Bing Jian-er menikah dengan Pendeta Wang saat itu, Kekaisaran Hati Es akan dapat hidup damai setidaknya selama 4 hingga 5.000 tahun. Sekarang, mereka sebenarnya. Serangkaian suara kaget datang dari sekitarnya. Semua orang melihat ke arah lokasi pertempuran dalam ketakutan. Pada saat ini, teriakan Pain terdengar. Di keluarga kerajaan selatan yang menjadi sasaran Wang Xian, kematian sudah dimulai. Mendesis. Orang-orang dari keluarga kerajaan selatan akan dihancurkan. Iblis langit terlalu tak terkendali. Keluarga kerajaan selatan ingin membantu sekte tunggal. Dia segera membunuh semua orang dari keluarga kerajaan selatan. Kali ini, bahkan keluarga kerajaan selatan telah ditendang ke pelat logam. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mendengar teriakan tersebut. Sky Demon, kamu mencari kematian. Raungan marah Nangong Jiang He terdengar. Tatapannya menyapu lokasi keluarga kerajaan selatan, dan matanya berwarna merah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa iblis langit benar-benar memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat 9. Jika dia tahu, mengapa dia bergerak. Tapi sekarang, tidak ada ruang untuk penyesalan. Sampah keluarga kerajaan selatan, murid kerajaan selatanmu dibunuh olehku, hehe. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Nangong Sang keluarga kerajaan selatan Anda menyergap saya dan dibunuh oleh saya. Nangong Sang, kau orang terkutuk membuatku diam selama lebih dari 1000 tahun. Pada saat ini, tawa maniak Mosa datang dari depan. Apa, ayahku dibunuh olehmu? Ketika Nangong Jianghe mendengar kata-kata Mosa, dia memelototinya dengan marah. Brengsek, Nangong Sang, orang tercela itu, melancarkan serangan diam-diam padaku. Jika bukan karena reaksi cepat saya akan mati di tangan keluarga kerajaan selatan Anda. Mosa juga sedikit kesal dan langsung berteriak. Haha, tepat pada waktunya. Ayo bertempur hari ini. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi ganas. Mengaum. Saat dia meraung, tubuhnya berubah menjadi naga suci yang berukuran 150 meter. Kabut keabu-abuan memancarkan aura berdarah saat memenuhi sekeliling. Pabrik penggilingan 5 elemen di atas kepalanya memancarkan aura destruktif. Saya ingin melihat apakah pertempuran hari ini dapat menghancurkan sekte solipsistik Anda. Wang Xian sedikit ganas saat dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya tanpa menahan diri. Hampir 100.000 orang tak berdosa mati karena dia. Dia ingin membalas dendam. Hari ini, dia sudah mengonsumsi pil darah yang kejam. Dia sudah siap kehilangan tubuhnya di sini. Dengan tubuhnya, dia akan menghancurkan seluruh sekte. Kamu. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi menatap Wang Xian dan Mo Sa saat ekspresi mereka berubah drastis. Dua ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan Sitraf sebenarnya adalah dua ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Bahkan jika mereka menarik Nangong Jianghe dan bertarung 3 lawan 2, bahkan jika mereka bisa menang. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati. Adapun seluruh sekte tunggal, pertempuran mereka hanya bisa dilakukan di sini karena formasi susunan mereka menutupi 108 gunung. Namun, begitu formasi ditarik, Iblis Langit dan Mo Sa bisa pergi dengan mudah. Jian-er, jangan takut. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang. Tubuh naganya bergerak dan terbang langsung menuju Ling Jian-er. Meneguk, wajah Ao Tian dipenuhi ketakutan saat melihat Wang Xian terbang di atas. Tian-er, ayo pergi. Istri ketua sekte segera meraih lengan Ao Tian dan terbang ke belakang. Saat ini, tidak ada yang berani menghentikan Wang Xian. Berdengung, cakar naga Wang Xian menjulur ke arah Ling Jian-er. Pengekangan pada tubuhnya langsung dihapus.
Wang Xian, Ling Jianer membuka mulutnya. Mata merahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menatapnya dan mendarat di tengah cakar naganya. Jianer, jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan menatap Mosa. Mosa, aku akan menyerahkan Jianer padamu. Selama dia kehilangan sehelai rambut, kamu tidak akan bisa hidup lagi. Jangan khawatir, Bos Mo, bersamaku, Mosa, di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Nona Ling Jianer. Mosa menepuk dadanya dan berjanji. Matikan formasi. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi merasakan aura dari Wang Xian dan Mosa dan berteriak karena malu. Berdengung, berdengung, berdengung. Dengan formasi ditutup, hanya pegunungan yang bisa masuk dan keluar dengan bebas lagi. Formasi diaktifkan. Ayo mundur. Hanya sekte yang menyerah. Mereka tidak berani bertarung di sini. Awalnya, hanya sekte yang ingin menggunakan formasi untuk menjebak dan membunuh mereka. Namun, Iblis Langit sekarang memiliki kekuatan seniman bela diri kosong tembus pandang level 9. Itu benar-benar melampaui kemampuan hanya sekte untuk melawan. Saya tidak menyangka bahwa Iblis Langit akan benar-benar memenangkan konfrontasi ini. Terlebih lagi, setelah hari ini, kekuatan super kelima akan muncul di area yang luas. Semua kekuatan mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka melihat formasi pecah. Menggunakan kekuatan dua orang, mereka membuat satu-satunya sekte menundukkan kepalanya. Kamu pikir aku akan pergi setelah membuka formasi? Haha. Jika saya pergi, lalu bagaimana dengan hampir 100.000 orang yang meninggal karena saya? Hari ini, kecuali aku mati di sini, sektemu tidak akan damai. Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan mengirim Ling Jianer ke sisi Mosa. Tubuhnya memancarkan aura berdarah dan bertekad. Dia menyapu pandangannya ke semua orang di sekte dan meraung dengan niat membunuh. Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekte memiliki ekspresi yang sangat suram. Mudah untuk mengundang kejahatan, tetapi sulit untuk mengirim kejahatan. Di dalam pegunungan Solitaire, penutupan formasi susunan mewakili penyerahan sekte Solitaire. Dua ahli di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam menghadapi dua ahli di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam dari sekte Solitaire, serta Nangong Jianghe dari keluarga kerajaan selatan. Ada total 3 ahli. 3 lawan 2. Bahkan jika mereka bisa menang, sekte Solitaire dan Nangong Jianghe harus membayar harga yang sangat mahal. Harga ini paling tidak akan menghancurkan lebih dari setengah sekte dan paling banyak, membunuh seorang ahli di level 9 dari tahap kekosongan Sitraf. Harganya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sekte itu. Namun, yang mengejutkan semua ahli dan murid sekte dan semua kekuatan di wilayah yang luas adalah bahwa Wang Xian masih menatap semua orang di sekte tersebut dengan haus darah dan niat membunuh. Apakah dia gila? Kecuali dia terluka di sini, dia tidak akan bisa membawa perdamaian ke sekte tersebut. Apa yang coba dilakukan oleh Iblis Langit? Ya Tuhan, terluka. Apa arti setan langit? Selain membunuhnya, apakah dia tidak akan pergi? Bukankah ini terlalu kejam? Demi hampir 100.000 orang yang mati karena dia, apakah Iblis Langit akan melawan sekte itu sampai mati? Di sekitarnya, pasukan semua orang mundur ke tempat yang jaraknya lebih dari 10 km. Melihat Iblis Langit yang masih melayang di langit, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Sekte sudah menyerah. Apalagi yang ingin dilakukan Iblis Langit? Bertarung dengan nyawanya. Tetapi apakah ada kebutuhan untuk itu? Ini murni tindakan bunuh diri. Sky Demon, jangan mengira sekte saya benar-benar takut pada Anda. Kepala sekolah tertinggi meraung pada Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Wajahnya dipenuhi amarah. Aliran angin hijau bersiul dan mengembun di sekelilingnya. Itu seperti tanda yang dibentuk oleh badai. Di sampingnya, ekspresi Patriark Feng Qi terus berubah seolah dia sedang membuat keputusan besar. Adapun Nangong Jianghe, yang berjarak 1000 meter, ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iblis Langit juga ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Selanjutnya, dia membunuh semua ahli dan murid dari keluarga kerajaan selatan dengan cara yang sangat kejam. Dia telah membunuh mereka tepat di depannya. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat Crazy Sky Demon. Dia tidak pernah menyangka akan memprovokasi orang gila seperti itu. Sayangnya, tidak ada ruang untuk penyesalan. Juga, ada pria yang membunuh ayahnya. Niat membunuh pada tubuh Nangong Jianghe menjadi semakin serius. Haha, karena kamu tidak takut, mari kita bertarung hidup dan mati. Haha. Hari ini, aku akan membuat satu-satunya sektemu jatuh ke dalam ketakutan. Wang Xian menatap Patriark Feng Qi,
pemimpin sekte tertinggi, dan tertawa sinting. Dia sudah mengkonsumsi pil darah kekerasan. Wang Xian sudah bersiap untuk tubuhnya yang rusak. Sebelum meninggal, dia akan membunuh sebanyak mungkin orang. Setelah mengatakan itu, Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan batu gerindra 5 elemen muncul di atas kepalanya. Batu kilangan 5 elemen dalam radius 6 km memancarkan energi destruktif. Menghancurkan. Wang Xian tidak membuang waktu lagi berbicara dengan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat penggilingan besar dari 5 elemen di langit. Kemudian, dia berteriak keras. Berdengung. Aliran energi menakutkan langsung menuju puncak Yingtian. Bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani melawan Anda sampai mati? Karena kami akan membunuhmu, ayo lakukan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Patriark Feng Qi, yang berdiri di samping, melihat serangan Wang Xian. Matanya menunjukkan ekspresi gila saat dia meraung dengan marah. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Membunuh. Wajah kepala sekolah tertinggi juga dipenuhi dengan kedengkian. Aura tiraninya benar-benar dilepaskan. Sebagai sebuah faksi yang telah berdiri teguh selama puluhan ribu tahun, sebagai seorang ahli tiada taraf yang telah berkultivasi ke tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan Sitraf. Mereka telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati sepanjang hidup mereka. Mereka akan dipenuhi rasa takut terhadap iblis langit dan Mosa. Namun, provokasi dan serangan terus-menerus dari iblis langit telah benar-benar membuat marah dua ahli terkuat dari sekte tersebut. Tubuh mereka juga memancarkan aura pertarungan hidup dan mati. Dharma Idol, badai melanda dunia. Patriark Feng Qi meraung marah. Badai yang mencapai langit langsung terbentuk di depannya dan menuju ke arah kekuatan destruktif dari penggilingan besar 5 elemen. Dharma Idol, turbulensi angin surgawi. Kepala sekolah tertinggi mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyerang Wang Xian secara langsung. Hembusan turbulensi angin surgawi menutupi area seluas 10 km. Di ruang ini, hembusan atribut angin yang menakutkan mengoyak udara di sekitarnya. Bahkan udara bergemerisik. Nona Lingjian berhati-hatilah di sini. Bos Mo, saya datang. Ketika Mosa melihat bahwa Wang Xian bersiap untuk bertarung sampai mati dengan sekte tersebut, dia sedikit terkejut. Namun, Mosa, yang telah menebaknya sebelumnya, tidak terlalu terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang pemimpin sekte tertinggi secara langsung. Nangong Jianghe, bantu kami menghentikan orang tua ini. Kami akan membunuh iblis langit dan kemudian membunuhnya. Sekte tertinggi kita dan keluarga kerajaan selatan sepenuhnya bersatu. Saat pemimpin sekte tertinggi melihat serangan Mosa, ekspresinya sedikit berubah. Ia langsung berteriak keras. Bagus, Mosa. Aku pasti akan membunuhmu karena membunuh ayahku. Sky Demon, kamu membunuh seorang murid dari keluarga kerajaan selatanku. Keluarga kerajaan selatan saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Ekspresi Nangong Jianghe berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan perlahan keluar dari matanya saat dia dengan dingin meraung. Jika Mosa bukan orang yang membunuh ayahnya, dia mungkin tidak akan menyerang. Tapi sekarang, mereka tidak dapat didamaikan dan tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Membunuh. Siapa yang takut pada siapa? Tuhanku, mereka benar-benar berkelahi. Pertempuran antara 5 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat atas yang mendalam tidak pernah terjadi selama hampir 10.000 tahun, kan? Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak pertempuran mengerikan terjadi di wilayah yang luas. Mengapa iblis langit ini ingin bertarung sampai salah satu dari mereka mati? Jika mereka benar-benar bertarung, hanya sekte saya dan keluarga kerajaan selatan yang akan menang. Di kejauhan, semua orang melihat pertempuran yang telah benar-benar meletus, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sekali lagi mundur lebih dari 10 km. Pertempuran yang mengerikan seperti itu akan memengaruhi area seluas setidaknya 50 km. Mosa, hari ini, aku secara pribadi akan membalas dendam untuk ayahku. Nangong Jianghe menatap Mosa, dan dia langsung menyerang dengan api yang merusak. Kerajaan naga di telapak tangan. Kepala naga di bawah langit. Tubuh naga 10.000 mil. Wang Xian meraung marah dan melepaskan semua bentuk dharmanya. Cakar naga, kepala naga, dan tubuh naga membesar dan berubah menjadi binatang naga ilahi yang panjangnya sekitar 10 km. 10 km adalah 10.000 meter. Tubuh yang panjangnya 10.000 meter sebanding dengan ukuran puncak gunung di pegunungan Solitaire. Ledakan. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan menyerang pemimpin sekte tertinggi dan tetua Feng Qi dengan serangan yang mengandung kekuatan tak terbatas.
Dengan tubuh 10.000 meter, itu sebanding dengan binatang raksasa dari Nyonya Laut Tandus. Ketika mereka melihat Wang Xian dalam wujud lengkapnya, ekspresi pemimpin sekte tertinggi dan tetua Feng Qi sedikit berubah. Semua kekuatan yang menonton di sekitarnya juga dipenuhi dengan keheranan. Fisiknya terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Patriark Feng Qi dan kepala sekolah tertinggi menghindari cakar naga Wang Xian. Cakar naga raksasa itu mendarat di puncak Yingtian. Seluruh puncak setinggi 10.000 meter itu langsung runtuh. Gemuruh. Gunung setinggi 10.000 meter itu runtuh. Melihat dari jauh, itu memberi orang dampak visual yang menakutkan. Terutama naga dewa yang menakutkan di langit setinggi 10.000 meter. Kekuatan tubuh ini terlalu menakutkan. Hanya puncak gunung di pegunungan saya yang bisa meninggalkan bekas di atasnya. Sekarang, itu telah runtuh secara langsung. Tubuh 10.000 meter. Setan surgawi sebenarnya bisa berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 meter. Aku bertanya-tanya mana yang lebih kuat, dia atau Dewi Kehancuran. Kekuatan fisik iblis surgawi sangat menakutkan. Namun, saya masih merasa Dewi Kehancuran lebih kuat. Kekuatan binatang raksasa Dewi Kehancuran adalah kehancuran dunia yang sebenarnya. Juga, cara yang menakutkan dari Dewi Kehancuran seharusnya lebih kuat dari iblis surgawi. Berbagai kekuatan di kejauhan memandangi sosok Wang Xian dengan keterkejutan di wajah mereka. Tubuh sepanjang 10.000 meter ini membuat semua orang berpikir tentang Dewi Kehancuran dan binatang raksasa di bawah komandonya. Mereka adalah binatang raksasa sepanjang 10.000 meter yang sama. Keduanya membuat perbandingan. Sebagian besar ahli masih merasa bahwa Dewi Kehancuran lebih kuat. Sarana Dewi Kehancuran jauh lebih kuat daripada setan langit. Gelombang apokaliptik. Gelombang apokaliptik. Suara marah keluar dari mulut kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi pada saat bersamaan. Dalam radius lebih dari 10 km, bila angin yang menakutkan turun dari langit dan menyerang tubuh Wang Xian setinggi 10.000 meter. Batu kilangan 5 elemen, bertahan. Batu kilangan 5 elemen di atas kepalanya berputar dengan cepat. Awan kabut seperti bumi terbentuk di langit dan sepenuhnya menutupi bila angin di langit. Membunuh. Wang Xian membuka mulutnya yang besar. Gelombang energi destruktif melesat ke depan secara langsung. Pada saat yang sama, tubuh raksasanya bertabrakan dengan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi adalah pembudidaya atribut angin. Kecepatan mereka sudah sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Wang Xian yang bergerak ringan 10.000 meter, masih ada celah yang sangat besar. Tombak angin. Keduanya memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka buru-buru menghindari jangkauan serangan energi destruktif. Tombak angin tajam sepanjang 5.000 meter menembus lurus ke arah Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi destruktif terus menyerang ke depan. Di belakang mereka, puncak gunung di pegunungan Solitaire runtuh. PFFT, PFFT. Namun, dua tombak angin sepanjang 5.000 meter itu menembus langsung ke tubuh Wang Xian, membawa banyak darah. Munculnya luka 100 meter bukanlah cedera serius bagi Wang Xian. Bes-bes. Namun, yang mengejutkan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi adalah luka terbuka itu meleleh dengan cepat. Daging dan darahnya meleleh dan memasuki tubuh Wang Xian, berubah menjadi energi yang paling murni. Dia sepertinya telah mengkonsumsi ramuan terlarang yang menggunakan konsumsi tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Bunuh dia, kita bisa membunuhnya. Patriark Feng Qi adalah yang pertama bereaksi. Matanya dipenuhi dengan cahaya saat dia meraung. Membunuh. Sedikit rasa dingin melintas di wajah kepala sekolah tertinggi. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan hembusan tombak angin melesat ke arah Wang Xian. Patriark Feng Qi memegang kipas besar itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke depan. Mengaum, mengaum. Menghadapi serangan dari mereka berdua, mata Wang Xian dipenuhi amarah dan kekejaman. Dia benar-benar mengabaikan serangan dari mereka berdua. Tubuh besarnya bertabrakan dengan mereka secara langsung. Ini buruk. Dia ingin bertukar luka dengan kita. Wajah kepala sekolah agung berubah drastis saat dia melihat Wang Xian maju tanpa rasa takut. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menghindari serangan dari tubuhnya yang sepanjang 10.000 meter itu. Tombak angin mendarat di tubuh Wang Xian, menyebabkan darah berceceran ke segala arah. Darah menghujani tanah. Bang! Kekuatan besar bertabrakan dengan kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi. Keduanya seperti lalat. Wajah mereka menjadi sangat pucat saat mereka mundur. Bang! 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 Setelah menabrak lebih dari 10 gunung setinggi 10.000 meter, mereka akhirnya berhenti dan memuntahkan seteguk darah. Sialan!
Orang ini berkelahi dengan kita. Dia menggunakan kekuatan hidupnya. Mari bersembunyi. Mata Patriark Feng Qi berkilat dengan lampu hijau saat dia mengingatkan kepala sekolah tertinggi. Ya, kepala sekolah tertinggi menganggukkan kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat ke arah Wang Xian yang menyerbu ke arah mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka berdua bergerak dan mengelak ke kiri dan kanan masing-masing. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan terdengar lagi. Puncak gunung di dalam pegunungan hancur berkeping-keping. Pergi ke neraka. Lebih dari selusin puncak gunung hancur berkeping-keping. Kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi mengacungkan senjata mereka. Tombak besar mendarat di tubuh Wang Xian sekali lagi. Itu sedalam 100 meter dan darah segar berceceran di mana-mana. Mengaum, mengaum, menghindar. Lalu aku akan menyerang murid sektemu. Wang Xian meraung dengan ekspresi brutal di wajahnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan menyerang dengan pabrik penggilingan 5 elemen. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan pemimpin sekte tertinggi dan Patriark Feng Qi. Setelah mengkonsumsi pil darah eksplosif, dia hanya bisa membunuh beberapa orang lagi sebelum meninggal. Sialan, semua murid sekte Solitaire, lari. Lari jauh. Hari ini, kita pasti akan membunuh Skyfin. Master sekte tertinggi meraung dan memperingatkan semua murid sekte Solitaire dalam radius puluhan kilometer. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, ketika sungai pemusnahan muncul, langsung menyerang murid-murid sekte Solitaire yang tidak sempat mengelak. Energi garis pemusnahan membunuh ribuan murid sekte Solitaire. Murid sekte Solitaire lainnya melarikan diri ke kejauhan dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Skyfin tampaknya mempertaruhkan nyawanya. Patriark Feng Qi berkata bahwa dia meminum pil terlarang dan dia menghabiskan kekuatan hidupnya. Skyfin tampaknya tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia berada di dinasti Ichehat. Dia mungkin menggunakan metode lain untuk mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Lihat, daging dan darah di dalam luka iblis langit terbakar. Setan langit menggunakan kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Semua orang di sekitarnya menatap pertempuran ini, terutama Wang Xian dan satu-satunya faksi. Melihat kondisi di dalam tubuh iblis langit, semua orang sangat heran. Kekuatan iblis langit tampaknya telah ditingkatkan secara paksa melalui metode terlarang. Tidak heran pemimpin sekte tertinggi dan Patriark Feng Qi dari sekte kami percaya diri dalam membunuh iblis langit. Jadi itu alasannya. Penatua dari Kekaisaran Wuji dan kelompok ahli di level 8 dari alam tembus pandang telah melihat melalui petunjuk dan berbisik. Namun, saya khawatir sekte kita akan menderita kerugian besar selama periode ini. Beberapa ahli mengatakan hal yang sama. Mengganggu dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan sekte kita. Kepala sekolah tertinggi berteriak keras. Dia terbang ke belakang Wang Xian dan menebas bila angin yang menakutkan itu. Jika kamu ingin mengikatku, jebak aku. Wang Xian melihat kepala sekolah tertinggi terbang ke belakang dan menatap Patriark Feng Qi. Pabrik penggilingan 5 elemen berputar dengan cepat dan terbang menuju Patriark Feng Qi. 5 elemen berputar dan kekuatan pengikat terkuat mendarat langsung di Patriark Feng Qi. Oh tidak, Patriark Feng Qi merasakan energi yang terkurung di sekelilingnya, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Membinasakan, Wang Xian memanfaatkan kesempatan itu dan membuka mulutnya. Sebuah sungai pemusnahan langsung menuju Patriark Feng Qi. Angin alam semesta, perisai angin, dinding angin, angin tanpa jejak. Melihat energi menakutkan menyapu ke arahnya, ekspresi Patriark Feng Qi berubah drastis. Gelombang pertahanan yang kuat muncul tepat di depannya. Pergi ke neraka. Wajah kepala sekolah agung berubah drastis saat dia melihat Wang Xian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tetua Feng Qi. Dia mengangkat tongkat atribut angin di tangannya. Tombak angin setebal 20 meter muncul di langit di atasnya. Kedua tangannya menyerang Wang Xian. PFFT, 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 PFFT. Sungai pemusnahan menyapu tubuh tetua Feng Qi. Pertahanan atribut angin runtuh dengan cepat. Penatua Feng Qi memuntahkan darah dan melawan dengan putus asa. Tombak setebal 20 meter mendarat di tubuh Wang Xian dan menembus kedalaman 1000 meter ke dalam tubuhnya. Darah segar berceceran ke segala arah saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, karena ukuran tubuh Wang Xian yang mengerikan, lukanya tidak fatal. Wang Xian menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan langsung menyerang Patriark Feng Qi. Ledakan, energi yang luar biasa ditambah dengan tubuhnya yang menakutkan membuat Patriark Feng Qi terbang.
Salah satu lengannya berubah menjadi kabut berdarah setelah tabrakan. Seperti yang diharapkan, iblis langit pasti telah mengkonsumsi pil terlarang atau menggunakan mantra terlarang. Namun, di bawah situasi putus asa dari Sky Demon, salah satu dari mereka mungkin mati. Ini adalah situasi hidup atau mati. Sangat mungkin salah satu dari mereka diambil. Semua orang di sekitar sangat terkejut saat melihat bagaimana Wang Xian berjuang untuk hidupnya. Risiko seorang seniman bela diri yang merembes kehampaan tingkat 9 sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan mati bahkan jika aku bisa membunuh iblis langit. Ekspresi Patriark Feng Qi berubah drastis ketika dia melihat tatapan gila Wang Xian. Ekspresi kepala sekolah juga tidak terlihat bagus. Dia melihat ke samping dan melihat Nangong Jianghe dan Mo Sa saling bertarung. Meskipun Nangong Jianghe tidak beruntung, hidupnya tidak dalam bahaya. Tidak mungkin baginya untuk membantu mereka. Jika ahli lain dari keluarga kerajaan selatan di level 9 dari tingkat kekosongan Sitraf tiba, dia pasti bisa membunuh iblis langit dengan cepat. Kepala sekolah tertinggi menggeram dengan ekspresi yang sangat malu. Di sisi lain, Patriark Feng Qi menghindari serangan Wang Xian karena ketakutan. Gunung-gunung sekte tunggal runtuh satu persatu dengan suara yang memekakkan telinga. Setengah dari 108 gunung telah runtuh. Saatnya pergi ke sekte Solitaire. Begitu aku mendapatkan batu kehidupan itu dari sekte Solitaire, kekuatan Little Blue akan sangat meningkat. Saat ini, di lautan tandus yang tertutup awan hitam, seorang wanita dengan sosok cantik seperti dewi berdiri di permukaan laut, memancarkan energi misterius. Matanya yang indah melihat ke depan saat dia bergumam. Xiaolan, saatnya kita pergi. Dia berkata dengan lembut. Suara yang menyenangkan terdengar di laut yang gelap. Meneguk, meneguk, meneguk. Begitu suaranya memudar, sosok yang sangat besar perlahan muncul di permukaan laut. Sosok itu panjangnya lebih dari 10.000 meter. Namun, lebarnya juga 2.000 meter yang menakutkan. Dibandingkan dengan kepala dan tubuh naga Wang Xian, yang lebarnya 500 hingga 600 meter, binatang besar yang lebarnya 2.000 meter ini tampak lebih menakutkan. Energi khusus dipancarkan dari tubuhnya. Itu adalah bentuk tubuh keabu-abuan. Dari jauh, itu tampak seperti planet yang mengandung energi yang menakutkan. Itu muncul dari dasar laut dan perlahan membuka mulutnya yang besar. Mulut jurang besar yang tampak seperti lubang hitam muncul. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Bahkan seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas akan ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mulut besar itu perlahan menyelimuti wanita itu. Pintu lubang hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, di langit yang jaraknya lebih dari 10.000 km, mulut jurang besar dengan keliling 3.000 meter muncul dari udara tipis di langit. Sosok yang sangat besar langsung memblokir separuh langit. Binatang besar itu muncul. Itu membuka mulutnya yang besar. Di tengah mulut besar itu, ada seorang wanita misterius yang tak tertandingi mengambang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lubang hitam lain muncul di depan binatang raksasa itu. Binatang raksasa memasuki lubang hitam dan perlahan menghilang. Setiap 10 detik, itu akan menempuh jarak lebih dari 10.000 km. Betapa menakutkan! Betapa menakutkan! Bum bum bum. Di posisi sekte tunggal, pertempuran mengerikan berlanjut. Puncak utama yang menjulang tinggi dan megah dari sekte tunggal itu runtuh di bawah benturan Wang Xian. Seluruh sekte Solitaire berantakan. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk pulih. Mengapa dia belum mati? Mengapa dia belum mati? Ukuran tubuhnya jelas berkurang menjadi sekitar 7.000 meter. Kepala tertinggi dan Patriark Feng Qi terlihat sangat malu. Ukuran tubuh iblis langit telah berkurang dari lebih dari 10.000 meter menjadi sekitar 7.000 meter. Namun, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Setelah 10 menit pertempuran, tubuh Patriark Feng Qi dipenuhi luka. Tidak hanya salah satu lengannya yang hilang, bahkan dadanya pun roboh. Jika tidak ada yang salah, Skyfin akan mati, tetapi Patriark Feng Qi juga akan diseret ke dalam jurang oleh Skyfin. Di kejauhan, semua faksi di wilayah yang luas menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini dengan sangat terkejut. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh wilayah yang luas. Iblis langit pasti akan mati, tetapi leluhur sekte Solecism juga akan mati. Weng! Pada saat ini, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di langit. Aura biadab langsung datang dari dalam. Perubahan mendadak di langit dan aura mengerikan itu menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Bahkan Mosa dan Nangong Jianghe terkejut. Mereka berhenti berkelahi dan melihat ke langit. Nyonya Laut Liar ada di sini. Kepala sekolah tertinggi dan tetua Feng Qi,
yang bersembunyi, bergerak ketika mereka melihat lubang hitam yang sudah dikenal di langit. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap lubang hitam. Hah! Aura familiar datang menghampiri dan menyebabkan Wang Xian berhenti bergerak. Dia melihat lubang hitam yang tiba-tiba muncul di langit dan matanya berbinar. Merayu. Suara gembira terdengar dari dalam lubang hitam. Suara itu langsung bergema di seluruh dunia. Kepala abu-abu yang sangat besar perlahan muncul dari lubang hitam. Kepala membuka mulutnya yang sepertinya bisa menelan gunung. Di tengah mulut, ada seorang wanita mengambang. Itu Dewi Kehancuran dan binatang besarnya. Ya Tuhan, Dewi Kehancuran ada di sini, dia sebenarnya ada di sini. Awalnya, kepala sekolah tertinggi pernah berkata bahwa Dewi Kehancuran akan datang, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan datang sekarang. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Dia keluar dari kehampaan secara langsung. Ini. Suara kaget datang dari mulut semua orang. Seluruh dunia terfokus pada Dewi Kehancuran yang misterius dan kuat. Hahaha, hahaha, Dewi Kehancuran, kamu ada di sini. Bantu kami membunuh Sky Demon yang terluka parah ini. Semua batu kehidupan sekte kami akan segera diberikan kepadamu. Selain itu, kami berjanji bahwa kami akan mengumpulkan kekuatan seluruh sekte untuk mencari batu kehidupan Dewi Kehancuran di masa depan. Suara bersemangat dari hierarki tertinggi terdengar. Patriark Feng Qi menoleh dan menghela nafas lega. Dengan kedatangan Dewi Kehancuran, mereka akan terselamatkan. Dengan binatang raksasa Dewi Kehancuran, dia benar-benar bisa menangani Skyfin yang terluka parah. Ini sudah berakhir. Hubungan antara Dewi Kehancuran dan Sekte Tunggal. Setan Langit akan hancur. Kali ini, tidak hanya Iblis Langit yang dikutuk, bahkan lelaki tua Mosa pun dalam masalah. Dewi Kehancuran terlalu kuat. Saudara Wang Xian. Di posisi klan He dan Kekaisaran Wuji, ketika mereka melihat Dewi Kehancuran tiba-tiba muncul di kehampaan dan mendengar suara Master Sekte tertinggi, wajah mereka menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dewi yang sunyi adalah seorang wanita yang sangat misterius yang memiliki binatang raksasa yang sangat menakutkan. Setelah Dewi yang sunyi muncul dan menghancurkan keluarga kelas 1, dia dinyatakan sebagai kekuatan super terbesar keempat di wilayah yang luas. Seorang manusia dan binatang dianggap kekuatan super. Orang bisa membayangkan seberapa besar ketakutan yang dimiliki setiap orang terhadap Dewi yang sunyi. Faktanya, barusan, semua orang telah membandingkan tubuh 10.000 meter dari Iblis Langit dengan binatang raksasa Dewi yang sunyi. Sebagai perbandingan, semua orang masih berpikir bahwa binatang raksasa Dewi terpencil itu lebih menakutkan. Sekarang, kekuatan Iblis Langit telah sangat berkurang, dan dengan kedatangan Dewi yang sunyi sepi, ia dapat dengan mudah menghukum Iblis Langit. Kali ini, harapan Iblis Langit untuk mengorbankan seniman bela diri kekosongan tingkat 9 yang mendalam dengan nyawanya akan segera hilang. Penatua dari seniman bela diri kekosongan tingkat 8 Kerajaan Wuji berkata dengan sedikit kekecewaan. Kota Wuking menyaksikan tanpa daya dari samping. Adapun He Yuan, He Suiking, dan yang lainnya, mereka mendesah marah dan sedih. Oh, binatang raksasa yang menakutkan itu benar-benar muncul dari lubang hitam. Mata abu-abunya yang besar menatap Wang Xian di langit. Ada beberapa kegembiraan di matanya saat dia mengeluarkan suara ceria sekali lagi. Saat dia keluar, dia merasakan aura yang sangat familiar itu. Aura itu seperti ayahnya, binatang besar, Xiaolan. Wanita misterius yang mengambang di tengah mulut besar Xiaolan secara alami telah meninggalkan Istana Naga. Dia adalah Lan Qingyue, yang telah meninggalkan Wang Xian selama lebih dari 2 tahun. Lan Qingyue, yang memiliki warisan master pemakan Dewa Kun kuno, memiliki potensi yang tidak kalah dengan warisan naga ilahi. Setelah Istana Naga pindah ke benua yang luar biasa, dia memimpin sedikit biru di jalur yang kuat. Perjalanan ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Kekuatannya sudah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Adapun biru kecil, dia bahkan lebih kuat darinya. Karena kebetulan, dia menemukan bahwa satu-satunya sekte telah memperoleh batu kehidupan dalam jumlah besar, jadi dia ingin mendapatkannya dari sana. Kekuatan Little Blue meningkat pesat, jadi dia membutuhkan lebih banyak energi. Namun, selama dia bisa mendapatkan batu kehidupan hanya dari sekte saya, dia bisa sangat meningkatkan kekuatan biru kecil. Dia bahkan bisa menerobos ke alam umur panjang, menjadi dewa, dan menjadi binatang luar angkasa. Selama dia mendapatkan batu kehidupan ini, Lan Qingyue memutuskan untuk kembali ke Istana Naga, sisi suaminya, dan sisi saudara perempuannya. Kembali ke rumahnya. Ketika dia keluar dari Gua Kun,
hubungan darah dan hubungan spiritual segera ditransmisikan. Dia mengabaikan sosok kepala sekolah tertinggi dan tujuan kunjungannya. Dia dengan cepat melihat sosok itu. Xiao Xian, suamiku. Ketika Lan Qingyue melihat tubuh naga ilahi dengan atribut, 2 tahun kerinduan dan 2 tahun emosi membuatnya meledak sepenuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Namun, ketika dia merasakan kondisi tubuh Wang Xian, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia merasakan sakit hati dan gelombang kemarahan. Ini adalah suaminya. Dia menjauhkan diri darinya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa berjuang bersama suaminya dan membantunya. Sekarang dia melihat bahwa dia terluka parah dan bahkan tidak dapat pulih darinya, martabat dan kemarahan yang telah dia kumpulkan selama 2 tahun pelatihan meledak sepenuhnya. Penguasa wanita di Laut Wildlands, bantu kami membunuh setan langit terlebih dahulu, lalu bunuh seniman bela diri kekosongan level 9 ini. Keluarga Kerajaan Selatan kami berjanji untuk mengerahkan semua kekuatan kami untuk membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan. Nangong Jianghe, yang jaraknya puluhan kilometer dari medan perang, juga buru-buru berteriak. Wajahnya juga dipenuhi kegembiraan. Demon Langit terluka parah, dan Dewi Hutan Belantara telah turun. Begitu Dewi Hutan Belantara membantu mereka, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan Iblis Langit. Dengan energi misterius Dewi Hutan Belantara, dia pasti bisa menjaga Mosa. Kegembiraan, kegembiraan, dan semangat. Hahaha, Dewi Hutan Belantara, 2 kekuatan super kami telah berjanji bahwa selama kamu membantu kami pasti akan membayarmu 10 kali lipat. Ketika Master Sekte tertinggi mendengar janji dari keluarga Kerajaan Selatan, dia juga meraung kegirangan. Sebelumnya, dia bisa menggunakan batu kehidupan untuk mengundang Dewi Barbar. Kali ini, dia yakin bahwa dia bisa membuatnya membantu mereka. Bagus sekali, Dewi Barbar ada di sini. Bunuh Iblis Langit, bunuh Iblis Langit. Pada saat ini, Ao Tian juga meraung dengan suara rendah dan buas. Karena wanita yang disukainya, satu-satunya sekte jatuh ke dalam situasi ini. Setelah masalah ini selesai, dia pasti akan menjadi pendosa dari sekte tunggal. Namun, selama dia membunuh Iblis Langit, dia akan bisa mengurangi kejahatannya. Ini sudah berakhir. Kedua negara adidaya telah membuat janji besar untuk mengundang mereka, dan dengan hubungan antara Dewi Hutan Belantara dan mereka, Iblis Langit dan sesepuh mungkin tertinggal. Iblis Langit dan pakar tak tertandingi lainnya seharusnya sudah pergi sejak lama. Sekarang, dengan metode aneh Dewi Hutan, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ketika pasukan di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka berpikir sendiri. Xiao Xian, ketika Lan Qingyue mendengar kata-kata kepala sekolah tertinggi dan Nangong Jianghe, tubuhnya sedikit gemetar dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia membuka mulutnya dan memanggil Wang Xian dengan lembut. Suaranya langsung bergema di seluruh dunia. Xiao Xian. Panggilan lembut itu mengejutkan kepala sekolah tertinggi yang bersemangat dan semua orang dari sekte tersebut. Semua orang di sekitar juga tertegun. Suami. Merayu. Suara lain terdengar bersamaan dengan sorakan dari binatang raksasa yang menakutkan itu. Xiaolan membawa Dewi Hutan Belantara dan terbang perlahan menuju Sky Demon. Sosok besar Xiaolan bergerak dan datang tepat di depan Wang Xian. Dia menggunakan kepalanya untuk menyentuh Wang Xian dengan lembut dalam upaya untuk menyenangkannya. Lan Qingyue dengan lembut membelai kepala naga besar Wang Xian. Energi misterius memasuki tubuh Wang Xian dan menyembuhkan lukanya. Namun, pada saat ini, seluruh dunia tampaknya telah menjadi sunyi. Semuanya, semua orang melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Suami. Kedua kata ini bergema dalam di benak semua orang seperti guntur. Setan langit, Santo Cahaya, dan pendeta. Semua orang tahu bahwa nama aslinya adalah Wang Xian. Xiao Xian adalah nama yang penuh kasih sayang. Suami, ini adalah bentuk sapaan antara suami dan istri. Setan langit adalah suami dari Dewi Hutan Belantara, dan istri dari Setan Langit. Apa-apaan ini? Mengejutkan. Uhuk-uhuk, Qingyue, sudah lebih dari 2 tahun. Apakah kamu merindukan saya? Wang Xian melihat penampilan tiba-tiba Lan Qingyue. Dia juga sedikit terkejut dan terkejut. Sosoknya bergerak dan menjelma menjadi wujud manusia. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya dan wajahnya penuh senyum. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Nyonya Laut Buas menjadi istri seorang Skyfin? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Itu pasti ilusi. Hierarki tertinggi, Patriark Feng Qi, dan semua orang dari seluruh sekte menatap pemandangan ini dengan tak percaya.
Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka awalnya mengira bahwa kedatangan Dewi Hutan Belantara akan membantu Sekte Tunggal. Tapi sekarang, Dewi Hutan Belantara adalah istri seorang Skyfin. Melihat cara mereka jatuh cinta, apa konsekuensinya? Semua orang bisa membayangkannya. Uhuk-uhuk. Ya Tuhan, saya pikir akhir Skyfin akan datang. Sekarang, semua orang di sekitar juga menonton dengan kaget. Mereka mengira kedatangan Dewi Hutan Belantara adalah akhir dari Iblis Langit. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa Dewi Hutan Belantara adalah wanita dari Iblis Langit. Baru saja, mereka telah mendiskusikan binatang Dewi Hutan Belantara mana yang lebih kuat dibandingkan dengan Setan Langit. Dipercaya secara luas bahwa binatang buas itu lebih kuat. Namun, melihat binatang sepanjang 10.000 meter itu, ia terus bergesekan dengan tubuh Iblis Langit seolah-olah berusaha menyenangkannya. Efek ini, rasanya seolah-olah Setan Langit adalah ayah dari binatang raksasa itu. Memikirkannya, itu masuk akal. Dewi Hutan Belantara adalah penguasa binatang raksasa, keberadaan seperti ibu, dan Setan Langit adalah keberadaan seperti ayahnya. Apa yang bisa dibandingkan antara seorang putra dan seorang ayah? Memikirkan hal ini, sudut mulut semua orang tidak bisa menahan twitch. Awalnya saya mengira Xiaolan akan kembali ke rumah setelah meningkatkan kekuatannya. Saya tidak menyangka akan bertemu Xiao Xian di sini. Lukamu sangat serius. Serahkan sisanya padaku. Saya meninggalkan 2 tahun ini karena saya tidak ingin menyeret Anda ke bawah. Aku ingin bertarung bersamamu. Lan Qingyue bersandar pada tubuh Wang Xian dengan lembut dan berkata dengan penuh semangat. Pertarungan tiada taraf di wilayah yang luas telah berubah menjadi adegan di mana pasangan bertemu dan memamerkan cinta mereka, hehehe. Di sampingnya, Mosa juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia dalam suasana hati yang sangat baik saat dia berseru. Dia tidak menyangka Bos Mo begitu hebat. Bahkan Dewi Hutan Belantara adalah istrinya. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika sekte di sekitarnya dan Nan Huang Jianghe mendengar kata-kata Dewi Hutan Belantara, mereka mengungkapkan ekspresi malu. Saya tahu situasi di dalam tubuh saya. Hari ini, saya pasti akan terluka. Bawa Ling Jian kembali ke Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue. Kehilangan tubuhku. Ekspresi Lan Qingyue berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan perlahan-lahan dipancarkan dari tubuhnya. Xiao Xian, aku akan membantumu membunuh mereka. Hehe, membunuh satu saja sudah cukup. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menarik Ling Jian dari jauh. Wang Xian. Melihat Wang Xian, wajah Ling Jian dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia ingin mengulurkan tangannya, tapi setelah melihat Lan Qingyue, dia masih tidak memiliki keberanian. Qingyue, lindungi dia dengan baik. Wang Xian berbicara kepada Lan Qingyue saat dia perlahan menatap kepala sekolah tertinggi dan Patriark Feng Qi di langit. Qingyue, bantu aku menghentikan kepala sekolah tertinggi. Aku akan membunuh orang lain. Wang Xian berbicara dengan suara yang dalam dengan wajah penuh niat membunuh. Ini Xiao Xian. Jangan khawatir. Lan Qingyue mengangguk dengan wajah muram. Dia sudah bisa merasakan tekad Wang Xian. Dia juga bisa merasakan bahwa esensi darah di tubuhnya menghilang dengan cepat. Meskipun dia tahu bahwa Wang Xian masih bisa dibangkitkan di Istana Naga, hatinya masih dipenuhi amarah. Aura pembangkit tenaga listrik benar-benar dilepaskan. Merayu. Merasakan aura pembunuh Wang Xian dan Lan Qingyue, aura buas menyebar dari tubuh Xiaolan. Haha, hari ini, aku, Wang Xian, pasti akan kehilangan nyawaku di sektemu. Namun, sebelum aku kehilangan nyawaku, aku juga akan membawa salah satu dari kalian bersamaku. Saya juga akan menyebabkan sekte Anda menderita kerugian besar. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk apa yang telah kamu lakukan. Wang Xian menatap pemimpin sekte tertinggi dan sesepuh Feng Qi. Senyum gila muncul di wajahnya saat niat membunuh dari tubuhnya melonjak dengan cepat. Hari ini, kami akan mengumpulkan beberapa bunga. Segera, aku, Lan Qingyue, akan memusnahkan sektemu. Lan Qingyue berdiri di samping Wang Xian dan berteriak dengan tatapan yang sama dinginnya. Gila, orang gila ini. Dia benar-benar gila. Ketika kepala sekolah tertinggi, tetua Feng Qi, dan semua orang dari sekte mendengar apa yang dikatakan Wang Xian dan Lan Qingyue, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ini terutama karena tekad Wang Xian untuk mati. Bahkan jika dia terluka, dia harus membawa salah satu dari mereka bersamanya. Jika dia bukan orang gila, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Buah iblis surgawi benar-benar menggunakan tabu. Setelah digunakan, seseorang mungkin mati.
Seharusnya begitu. Setan surgawi benar-benar gila. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka. Jika iblis surgawi tidak mati hari ini, mereka akan menjadi kekuatan terkuat di wilayah yang luas di masa depan. Suara diskusi bisa terdengar dari sekitarnya. Haha, bunuh. Pada saat ini, suara liar yang dipenuhi niat membunuh bisa terdengar. Mengaum, Wang Xian segera berubah menjadi naga dewa 5 elemen sepanjang 150 meter dan menyerang Patriark Feng Qi secara langsung. Membunuh. Lan Qingyue meraih tangan Ling Jianer dan meraung dengan marah juga. Wow wow wow. Raungan menakutkan keluar dari mulut Xiao Lan. Merasakan kemarahan tuannya, tubuhnya yang besar menyerbu ke arah kepala sekolah tertinggi. Feng Qi, hati-hati. Kepala sekolah tertinggi memandangi setan langit dan Dewi Barbar dengan ekspresi yang sangat malu dan meraung keras. Pertempuran meletus sekali lagi. Namun, kali ini, itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Penggilingan hebat dari 5 elemen, musnahkan. Wang Xian meraung dan mengunci Patriark Feng Qi sepenuhnya. Sekarang Patriark Feng Qi terluka, kekuatannya kurang dari setengah. Wang Xian juga terluka. Namun, dia yakin bisa membunuh Patriark Feng Qi sebelum dia terluka. Bajingan, bajingan. Patriark Feng Qi memandang Wang Xian yang sedang menyerangnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Skyfin ini ingin binasa bersamanya. Namun, dia tidak ingin mati. Berdengung. Aliran energi destruktif menyapu masa lalu. Tubuh Wang Xian menyerbu ke arah Patriark Feng Qi. Selamatkan aku. Ketika Patriark Feng Qi melihat betapa putus asa Skyfin itu, dia segera melarikan diri ke kejauhan dan berteriak pada kepala sekolah tertinggi. Nyah. Kepala sekolah tertinggi tidak punya waktu untuk peduli dengan Patriark Feng Qi. Melihat Xiao Lan yang menyerbu ke arahnya, dia melambaikan tangannya. Tombak angin yang mengerikan menyerang tubuh Little Blue. Tombak angin memasuki tubuh Little Blue, tetapi mereka hanya menembus sedalam belasan meter. Dibandingkan dengan panjang 10.000 meter dan lebar 2.000 meter, cedera ini dapat diabaikan. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Bahkan ketika saya berada di puncak saya, sulit untuk membunuhnya. Wajah kepala sekolah tertinggi menjadi gelap saat melihat luka di tubuh Xiao Lan. Jika kamu ingin melarikan diri, tetaplah di sini, ikat dia. Suara dingin Wang Xian datang dari samping. Batu kilangan 5 elemen datang ke langit di atas Patriark Feng Qi. Kekuatan pengikat terkuat dari 5 elemen menjebaknya. Tubuhnya bergegas dan mencengkeramnya dengan cakar naganya yang tajam. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ketika Patriark Feng Qi melihat tatapan melahap Wang Xian, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Cahaya hijau merembes keluar dari seluruh tubuhnya dan dia mengangkat kipas besar di tangannya tinggi-tinggi. Bulu berkumpul di kipas dan terbang menuju Wang Xian dengan berat. Bulu angin yang seperti duri langsung menutupi area seluas 10 km. Patriark Feng Qi melepaskan serangan terkuatnya tanpa menahan diri. Pada tahap ini, dia hanya bisa keluar semua. Ini lebih menarik. Penampilan Lan Qingyue membuat Wang Xian benar-benar santai. Selanjutnya, dia hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Patriark Feng Qi. Kemudian, dia akan berhasil. Cakar naga Wang Xian mengandung energi keabu-abuan. Tubuhnya benar-benar mengabaikan serangan Feng Yu. Bulu yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh naga Wang Xian, menyebabkan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia menempatkan seluruh kekuatannya pada cakar naganya. Kamu orang gila, kamu orang gila. Penatua memandangi tekad Wang Xian dengan ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa iblis muda ingin melawan tulang tuanya. Anda masih memiliki 4.000 sampai 5.000 tahun sisa hidup. Mengapa Anda ingin melawan seseorang seperti saya yang hanya memiliki sisa hidup beberapa ratus tahun? Pergi ke neraka. Wang Xian meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mencakar tubuh Patriark Feng Qi dengan cakar naganya. Pergi ke neraka juga. Tebasan angin lumpuh. Wajah Patriark Feng Qi berubah ganas juga. Dia melambaikan kipas besar di tangannya seperti hantu ganas. Pedang patah hijau yang berukuran setidaknya 2.000 meter menebas tubuh Wang Xian. Keduanya benar-benar melakukan serangan terakhir mereka. Meledak. Cakar naga memegang tubuh tetua Feng Qi. Kekuatan destruktif dari 5 elemen yang muncul di dalamnya menyebabkan ekspresi tetua Feng Qi berubah drastis. Ah! Rasa sakit yang luar biasa keluar dari mulutnya. PFFT. PFFT, PFFT. Namun, di tempat di atas Wang Xian, tebasan angin besar menyebabkan tubuh naganya terbelah menjadi 2. Hahaha, aku, Wang Xian, akan kembali lagi. Lain kali, seluruh area yang luas akan berada di bawah kakiku.
Wang Xian bisa merasakan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Ketika dia melihat Patriark Feng Qi di depannya benar-benar mati, dia tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya jatuh ke tempat di bawah. Xiao Xian. Melihat Wang Xian terluka, mata Lan Qingyue menjadi sedikit merah. Wang Xian, Ling Jianer langsung berteriak kesakitan. Bas bas bas. Lan Qingyue melambaikan tangannya dengan ekspresi malu. 5 elemen di langit berubah menjadi mahkota dari 5 elemen dan terbang ke tangannya. Tubuh naga Wang Xian langsung disimpan ke dalam cincin interspatial. Xiao Lan, hancurkan. Lan Qingyue meraung dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa Wang Xian dapat dibangkitkan, dia masih sangat marah ketika melihat kekasihnya dibunuh. Xiao Lan meraung. Tubuh raksasanya seperti meteorit yang menabrak planet, jatuh ke bawah. Tubuhnya memancarkan energi keabu-abuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Seluruh pegunungan tunggal memiliki 108 gunung, yang masing-masing berukuran 10.000 meter. Namun, di bawah pengaruh Little Blue, mereka seperti bibit kecil yang dengan cepat roboh. Feng Qi, Patriark Feng Qi, kepala keluarga. Namun, ketika pemimpin sekte tertinggi dari sekte tunggal, semua ahli dan murid melihat kematian Patriark Feng Qi, mereka juga meraung ketakutan. Sialan, Dewi Barbar, berhenti. Pemimpin sekte tertinggi tampak sangat malu saat melihat kekuatan destruktif Xiao Lan yang mengerikan. Seluruh sekte tertinggi adalah fondasi dan basis sekte tertinggi selama puluhan ribu tahun. Ini adalah surga yang menakutkan bagi para pembudidaya atribut angin. Karena keberadaan pegunungan hijau ini, sekte tertinggi mampu menghasilkan arus ahli yang tak ada habisnya. Namun, begitu tempat sekte itu didirikan dihancurkan, yayasan mereka akan kehilangan 70-80%. Secara khusus, ada juga kematian ahli penjaga sekte tingkat kekosongan tingkat 9 yang mendalam. Namun, menghadapi biru kecil seperti binatang buas, pemimpin sekte tertinggi tidak berani menghadapinya secara langsung. Dengan tubuh sepanjang 10.000 meter ini, pertahanan yang kokoh, dan kekuatan yang mengerikan, siapa pada level yang sama yang dapat menahannya? Kepala sekolah tertinggi hanya bisa terus menyerang dari samping. Sudah berakhir, kerugian sekte kita kali ini terlalu besar. Mengapa sekte kami memprovokasi orang seperti itu? Jika Tuan Muda Aotian tidak bertarung dengan setan langit untuk wanita itu, sekte kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat kejatuhan Patriark Feng Qi dan kekuatan destruktif dari binatang buas, semua murid dan pusat kekuatan sekte itu ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki sedikit pun aura menjadi sekte tertinggi. Setelah hari ini, sekte tertinggi mereka akan menjadi yang terlemah di antara 3 kekuatan super. Selain itu, di luar, mereka bahkan memiliki 2 musuh bebuyutan dari tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Mosa dan Dewi Savage. Savage Goddess, jika kamu berani menghancurkan lagi, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Pemimpin sekte tertinggi melihat bahwa 80 hingga 90 dari 108 gunung telah runtuh. Wajahnya merah darah saat dia meraung. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia tampak celaka dan ganas. Pemimpin sekte tertinggi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada Anda? Lan Qingyue menatap pemimpin sekte tertinggi dan berteriak dengan ekspresi dingin. Nyonya Iblis, berhenti saat kamu di depan. Ayo pergi. Pada saat ini, Mosa, yang sedang bertarung dengan Namong Jianghe, tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia kaget dan cepat berkata, "Hah?" Lan Qingyue ragu sejenak dan menatap kepala sekolah tertinggi dengan dingin. Dia perlahan melirik semua orang di sekitarnya. "Dengarkan, sekte saya, kami akan segera kembali dan benar-benar menghancurkanmu," katanya dengan ekspresi dingin. Biru kecil. Dengan teriakan ringan, si biru kecil berhenti dan perlahan membuka mulutnya yang besar. "Nyonya Mo, tunggu aku." Mosa buru-buru datang ke sisi Lan Qingyue. Lan Qingyue menatap Mosa dan menatap dingin ke semua orang di depannya. Sebuah lubang hitam muncul di langit dari udara tipis. Little Blue berteriak saat mulutnya yang besar menyelimuti Lan Qingyue, Ling Jianer, dan Mosa di dalamnya. Tubuh sepanjang 10.000 meter perlahan memasuki lubang hitam. Ini terlalu menakutkan. Iblis langit telah jatuh, Patriark Feng Qi dari sekte kami telah jatuh, dan seluruh sekte telah menjadi reruntuhan. Surga. Tirai telah jatuh. Siapa yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi? Astaga, 2 ahli terkuat di wilayah yang luas telah jatuh. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh wilayah yang luas. Iblis langit dan Mosa, sekte tunggal,
Keluarga Kerajaan Selatan, Dewi Hutan Belantara. Melihat lubang hitam yang perlahan menghilang, semua faksi sangat terkejut. 1610